Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bernama Danara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu pemodelan HR pada perusahaan properti dan furnitur. Namun, sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Alisa Chandra Kirana dengan NIM akhir 33, ada Arnanda Prasetya dengan NIM akhir 34, kemudian ada saya sendiri Muhammad Dafa dengan NIM akhir 49, dan yang terakhir ada Rafif Syabi Prasetyo dengan NIM akhir 55. Pada presentasi kali ini, hal-hal yang akan kami bahas yaitu ada deskripsi, ruang lingkup, aturan bisnis, pemodelan data, PLSQL-nya, reporting, kesimpulan, dan listener dari masing-masing kami. Sekarang kita langsung masuk ke deskripsi. Dalam tugas ini, kami berfokus pada pengolahan karyawan di sebuah perusahaan properti dan furnitur bernama Danara. Data utama karyawan meliputi nomor identifikasi, nama, email, alamat, dan gaji. Gaji yang ditampilkan dalam data karyawan adalah total gaji yang dikonversi dari dolar Amerika ke mata uang negara tempat karyawan tersebut bekerja. Karyawan diklasifikasi menjadi dua kategori, yaitu part-time dan full-time, dengan ketentuan gaji yang berbeda. Setiap karyawan bekerja di sebuah departemen, tetapi dapat mengambil banyak pekerjaan, bahkan di luar departemen mereka sendiri. Setiap departemen memiliki gudang dengan lokasi yang berbeda, dan barang-barang di gudang dicatat dalam log gudang. Lokasi departemen dijelaskan secara detail, dan departemen juga mencatat informasi detail seperti nama negara, simbol mata uang, nama mata uang, dan wilayah geografis. Pekerjaan di setiap departemen memiliki bonus gaji yang berbeda tergantung pada pekerjaan itu sendiri. Selain bonus gaji, pekerjaan mungkin memerlukan beberapa mesin untuk pelaksanaannya. Namun, mesin yang digunakan oleh pekerjaan harus memiliki orang yang bertanggung jawab, yaitu karyawan yang bekerja pada pekerjaan tersebut. Tujuan memiliki orang yang bertanggung jawab adalah jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh mesin yang digunakan oleh karyawan, ada orang yang bertanggung jawab atasnya. Oke, selanjutnya mengenai ruang lingkup. Ada 7 ruang lingkup yang ada di perusahaan kita ini. Yang pertama, manajemen penempatan lokasi departemen. Jadi, dari keterangan lokasi itu, ada beberapa departemen yang memiliki lokasi yang sama. Kemudian kepemilikan warehouse, semua departemen yang ada di perusahaan ini memiliki warehouse setidaknya satu, tapi juga dapat memiliki warehouse lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, manajemen job atau proyek bagi employee. Jadi employee berada di suatu departemen, namun dia dapat mengerjakan proyek dari departemen dirinya sendiri atau departemen lainnya. Setelah itu, yang keempat, pengelolaan mesin proyek. Jadi mesin ini tuh dapat dipegang oleh seorang employee yang sedang bekerja. Jadi relasinya itu employee yang sedang bekerja dapat menyewa mesin dan menjadi penanggung jawab dari mesin tersebut ketika rusak. Kemudian manajemen status employee, employee sendiri dibagi menjadi dua, ada yang part-time dan full-time. Setelah itu yang keenam ada manajemen gaji employee, ini terkait dengan status employee tadi, ada yang full-time dan part-time. Untuk full-time dibagi menjadi 3 golongan, dan untuk yang part-time juga dibagi menjadi 3 kualifikasi atau level. Dan yang terakhir, manajemen penyimpanan barang. Penyimpanan barang ini tercatat di log warehouse. Jadi barang-barang yang sekiranya dapat disimpan di warehouse dari departemen tersebut disimpan di warehouse yang mereka miliki. Selanjutnya, aturan bisnis atau business rule. Seperti yang saya singgung dan Alicia singgung sebelumnya, gaji employee itu harus US dollar dan nanti dikonvertkan kepada negaranya masing-masing. Penggunaan mesin, satu mesin hanya bisa dipakai oleh satu employee dan tidak boleh lebih. Gaji employee baru, ketika ada employee baru, salary otomatis terisi berdasarkan golongan atau level dan departemen employee tersebut. Pemilikan warehouse, semua departemen memiliki warehouse. Gaji employee part-time, salary seorang part-time dilihat dari gaji per jam, sesuai dengan kualifikasi atau level employee tersebut. Dimisalkan seluruh employee part-time seperti bekerja menghabiskan waktu 8 jam per hari. Oke, selanjutnya pemodelan data, ada entity relationship diagram, logical relationship, dan relational. Yang pertama, entity relationship diagram ini berbentuk notasi chain, jadi ada entity-entity region, location, department, jobs, mesin, log mesin, employee, warehouse, log warehouse, part-time level, full-time golongan, dan
job history ini tuh entity hasil karena many to many dari employee dan jobs. Dapat dilihat ini masing-masing entity memiliki atributnya sendiri, kemudian ada relasi, region ke location memiliki relasi one to many, location ke departemen one to many, departemen ke warehouse one to many, warehouse ke warehouse one to many juga, dan departemen juga berelasi dengan employee bolak-balik karena terkait dengan manajernya, kemudian departemen ke jobs one to many, jobs juga berelasi dengan employee tadi many to many, dan juga ke mesin one to many. Kemudian employee sendiri juga berelasi ke mesin karena tentang kepemilikan mesin dan log mesin untuk pertanggungjawaban mesin yang rusak. Setelah itu employee sendiri memiliki dua bagian gitu. Ada yang full time dan ada yang part time employee tersebut. Untuk yang part time dikelompokkan menjadi level-level dan untuk yang full time dikelompokkan menjadi golongan-golongan. Ini merupakan bentuk logical data modelnya. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun ini berbentuk logical. Jadi ini dapat dilihat yang primary key ada tanda sharp-nya atau hashtag-nya seperti itu. Dan selanjutnya relational data model ini lebih merinci kepada tipe datanya, kemudian apa foreign key yang diberikannya dan apa foreign key yang didapatkan oleh dari masing-masing entitas. Selanjutnya, PL/SQL ada function, prosedur, dan trigger. Untuk function sendiri, di sini kita membuat dua, yang pertama take home salary dan yang kedua calculate days. Pada intinya, untuk yang take home salary ini tuh seperti gaji yang sudah ditambahkan dengan komisi yang didapat oleh beberapa employee. Jadi kan tidak semua employee mendapatkan komisi. Nah, jika employee tersebut mendapatkan komisi, dapat dilihat menggunakan fungsi take home salary ini. Dan yang kedua, calculate days, ini tuh untuk menghitung jumlah hari dan berguna jika ingin melihat gitu seberapa lama seorang part-time bekerja. Bisa dilihat dari hari dia mulai dan hari dia selesai. Oke, selanjutnya ada prosedur. Jadi total prosedur yang kami buat tuh ada 17. Cuman dari cara kerja prosedur sendiri tuh terbagi jadi 3 gitu. Jadi ada insert, update, dan delete. Nah, buat cara kerja kan sama ya dari semua prosedur. Jadi kami bakal jelasin satu dari masing-masing tiap cara kerjanya, kayak insert di insert location, kemudian ini update manager departemen, sama delete warehouse. Nah, jadi buat cara kerja pada prosedur insert location tuh, jadi ada case, jadi yang menunjukkan kalau misalkan inputannya tuh 1, 2, sampai seterusnya, bakal menunjukkan ke si kodenya, kode regionnya gitu. Kemudian pada ini update departemen, update manager departemen tuh kayak prosedur buat nge-update. Nah, misalkan departemen mau berubah departemen, nah merubah manajer departemennya, maka si employee itu bakal naik golongan dan bakal bakal merubah manajer yang sebelumnya. Kemudian buat untuk delete warehouse itu prosedur ada pengecekan ketika confirm yes, maka bakal ngedelete si warehouse tersebut gitu. Nah, kemudian ada trigger. Nah, trigger yang dibuat tuh ada 5, yaitu broken machine, dollar to currency, bonus limit, add salary full time, sama add salary part time. Nah, buat trigger broken machine sendiri tuh ketika insert atau update tabel mesin. Nah, buat ada pengecekan juga ketika statusnya. Nah, kalau statusnya dimasukin tuh broken, maka si triggernya akan jalan. Nah, trigger yang jalan tuh jadi kalau misalkan di insert atau update si statusnya broken, maka bakal menginsertkan di log mesin gitu. Namun ketika statusnya aktif, akan dilanjutkan gitu. Oke, kita masuk ke trigger berikutnya, yaitu dollar to currency. Dollar to currency ini trigger yang ada pada tabel employee. Nah, tujuan dari trigger ini yaitu merubah salary yang ada pada tabel employee yang awalnya US dollar berubah menjadi mata uang sesuai dengan tempat dia bekerja atau departemen
dia bekerja. Contohnya ada pegawai yang bekerja di perusahaan Jepang, maka gajinya akan mengikuti mata uang dari Jepang. Nah, ini adalah flowchart-nya. Jadi kami mengambil gitu dari tabel employee, kita lihat departemennya apa, dari departemennya apa kita lihat lokasinya apa, nanti didapat kode negaranya. Di situ baru kita bisa pakai case. Kalau negaranya adalah Cina, maka gajinya akan di-convert ke Cina. Kurang lebih seperti itu. Kemudian trigger selanjutnya yaitu trigger bonus limit. Nah, trigger bonus limit ini adanya pada tabel job history. Jadi tujuannya ini ketika ada insert di tabel job history, maka nilai atau gaji yang ada di job history itu akan dicek dulu terlebih dahulu melihat dari tabel job, apakah gaji yang diinputkan sesuai dengan min salary atau max salary-nya. Kalau dia melebihi max salary atau kurang dari min salary, maka nilainya tidak akan bisa dimasukkan. Kemudian setelah dimasukkan setelah berhasil pengecekannya, maka gaji yang ada pada job history atau gaji proyekannya akan ditambahkan ke dalam tabel employee, ke tabel salary. Jadi di salary nanti nilainya bakal ditambahkan dengan cara apa? Di mana di employee sudah ada ini salary yang sudah di-convert. Maka kita convert ulang lagi ke dolar Amerika, kemudian ditambah job history, kemudian dirubah lagi menjadi menggunakan trigger sebelumnya yaitu dollar to currency. Sekarang kita masuk ke trigger keempat, yaitu ada add salary full time. Nah, trigger ini tuh fungsinya buat ketika ada employee baru, maka dia akan employee baru yang termasuk ke dalam pekerja full timer. Nah, nanti kan di tabel full time bakal masuk tuh employee full time-nya siapa yang baru masuk. Maka dari situ otomatis gaji yang ada di tabel employee akan otomatis terisi. Tidak perlu kita inputkan lagi, tergantung dari golongan yang kita inputkan pada tabel full time. Misalnya ada employee namanya Fulan. Kemudian si Fulan ini golongan 2, nanti otomatis dari situ gaji pokok dia akan dikalikan ke departemen dia bekerja, kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel employee. Kemudian trigger yang terakhir yaitu add salary part-time. Ini kurang lebih sama sebetulnya, namun di sini ada yang sedikit berbeda. Tujuannya sama, yaitu mengisi tabel salary pada employee. Namun perhitungannya berbeda, karena pegawai part-time gajinya didefinisikan per jam, bukan gaji per bulannya seperti full-time. Jadi di sini kita bakal ngelihat dia ketika ada inputan di tabel part-time, kita akan lihat start date-nya berapa, end date-nya berapa. Kemudian kita akan ambil berapa lama sih dia bekerja. Kemudian kita proses sedemikian rupa bagaimana cara dapatnya jumlah hari dia bekerja, di mana kita definisikan di sini satu hari pegawai bekerja selama 8 jam dan bekerja dalam seminggu hanya 5 hari. Jadi kalau dia bekerja 4 minggu, artinya dia bekerja 20 hari dikali 8, seperti itu. Kemudian setelah dihitung, maka gajinya akan dimasukkan ke tabel employee. Namun catatan, untuk part-timer, dia tidak akan mendapatkan gaji dari job history, jadi dia hanya mendapatkan gaji dari part-time-nya saja. Sekarang kita masuk ke view. Oke, di sini selanjutnya reporting view. View golongan A, yaitu untuk memperlihatkan employee full-time mana yang mempunyai golongan A, dengan cara menjoinkan tabel employee, full-time, dan golongan. Selanjutnya ada view golongan B, sama seperti view golongan A, tetapi kita melihatkan view golongan employee mana yang memiliki golongan B. Selanjutnya C, sama seperti sebelumnya, tetapi kita diubah menjadi C. Oke, selanjutnya ada 3 view, yaitu cara kerjanya hampir sama, yaitu view part-time, level 1, level 2, dan level 3. Mungkin buat view ini itu bertujuan untuk menunjukkan employee yang part-time, yang bekerja secara part-time di level 1, 2, dan 3. Yaitu kalau misalkan di tabel level 1 tuh menunjukkan senior, kemudian level 2 menunjukkan super junior, dan level 3 menunjukkan junior. Oke, sekarang kita masuk ke view berikutnya, yaitu view salary based on country. Apa sih tujuan dari view ini? View ini itu tujuannya tuh ngambil data dari employee, yaitu ID employee, departemennya apa, dan nama lengkapnya siapa.
kemudian kita ngambil dia tuh kerja di negara mana gitu. Kayak contohnya di gambar ini ada Aisha Simons, dia kerjanya di Jepang gitu. Jadi nanti salary yang tampil itu akan sesuai dengan mata uang yang mata uang tempat dia bekerja. Makanya di sampingnya kita sediakan currency simbolnya dan currency name-nya. Kalau Jepang itu yen, Cina yuan, Indonesia rupiah, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu view department based country. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu departemen mana dan lokasinya itu ada di mana. Contohnya kayak ini departemen sumber daya manusia, dia ada di mana? Oh, ada di Australia. Kemudian logistik itu ada di mana? Oh, ada di United Kingdom atau Inggris. Oke, kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu progres yang kami kerjakan sudah cukup baik karena semua rules yang ada di sini dapat kami implementasikan, dan kerjasama dari kelompok kami juga cukup baik karena setiap orang dapat menjalankan job desk-nya masing-masing. Kemudian selama proses pengerjaan kami juga merasakan adanya proses saling bertukar pikiran atau brainstorming. Nah, hal tersebut bermanfaat besar bagi pribadi kami masing-masing karena menjadi saling bertukar ilmu sehingga kami dapat melakukan apa yang sebelumnya tidak dapat kami lakukan. Peningkatan kemampuan programming juga kami meningkat dengan terutama dengan bahasa SQL, baik sintaksnya maupun logika dari SQL ini. Namun kami merasa hasil yang kami berikan itu masih kurang realistis karena kurang sesuai dengan kejadian di lapangannya. Hal itu tuh kenapa bisa terjadi? Karena kurangnya waktu pengerjaan. Dan kami tuh baru kepikiran menemukan ide-ide yang seharusnya diimplementasikan juga di akhir waktu pengerjaan sehingga kami tidak sempat mengimplementasikannya. Lesson learned. Kalau lesson learned dari saya jadi banyak belajar dari sini, baik dari sintaks, logika program, tapi yang menurut saya yang paling saya rasakan yaitu kerja sama timnya. Kenapa? Karena nggak mungkin saya bisa ngerjain semua ini sendirian. Makanya dengan kerjasama itu, saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Kemudian, lesson yang saya dapat juga dari sosok kapten tim kami, yaitu Arnan, dia juga udah ngebagi job desk-nya dengan cukup rapi, sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Oke, menurut saya sendiri, Alisa, lesson learned dari selama 3 minggu pengerjaan tugas ini, saya mendapatkan banyak pelajaran, terutama bagaimana kita kerjasama dan memanage waktu, karena diketahui sendiri waktunya tuh tidak terlalu banyak, jadi kita harus sangat memanfaatkan minggu-minggu tersebut untuk menyelesaikan tugas besar, dan pada akhirnya kita dapat menyelesaikan tugas besar ini dengan sangat baik menurut saya. Kemudian juga saya belajar banyak mengenai sintaks-sintaks dari SQL-nya sendiri terkait function, prosedur, dan juga trigger seperti itu. Terus juga belajar IRD gitu, karena sebelumnya kurang tahu banyak bagaimana shape-shape yang perlu digunakan. Begitu juga untuk flowchart yang ada. Dari saya segitu. Menurut saya, Rafif, di tugas besar kali ini saya jadi lebih mengetahui kode SQL itu ternyata banyak, bukan CRUD aja, yaitu insert, update, delete, tetapi masih ada PLSQL, trigger, function, prosedur, dan yang lainnya seperti relasi dan join. Dan pada tugas besar kali ini juga mengasah soft skill dan hard skill saya. Saya jadi memahami bagaimana cara membaca narasi yang benar, dituangkan menjadi tulisan, dibuat IRD, dan sampai saat ini bisa membuat sebuah database, yaitu database perusahaan yang bisa dibilang kalau dikembangkan bisa real gitu saat saya nanti bekerja di bagian database. Di tugas besar kali ini juga saya jadi lebih paham istilah-istilah baru seperti sintaksis yang benar pada SQL. Oke, kemudian ada lesson learned dari saya sendiri. Saya juga mampu belajar soft skill dan hard skill sendiri. Yaitu dari soft skill-nya itu saya mampu bekerja secara tim, itu mendorong kelompok kita tuh buat bekerja gitu. Secara kondusif dan teratur. Kemudian menjaga komunikasi antar kelompok juga gitu. Menyelesaikan secara mandiri ataupun secara individu. Nah, dari hard skill sendiri tuh mungkin banyak juga yang didapatkan, kayak misalkan belajar Oracle Data Modeler, database, kemudian belajar tentang CRUD, itu
create, read, update, delete. Terus sebatas database itu tidak hanya cuman CRUD doang, ada juga PL/SQL, trigger, procedural, dan masih banyak lah gitu pembelajaran dari CSQL ini. Kemudian saya juga belajar cara bikin data dummy gitu, yang emang sedikit ribet gitu buat nge-relation-nya. Nah, itu aja dari saya mungkin buat listener-nya. Ada closing statement dari saya itu, sebelum mengakhiri presentasi kami dari kelompok Danara ingin menyampaikan terima kasih buat teman-teman dan semuanya gitu yang udah berkontribusi di tugas besar ini. Semoga materi ini bisa berguna gitu buat kita semua, baik dari kelompok kami ataupun dari buat ibu bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.